warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang hebat. Sampurasun. Gimana? Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan hari ini kita akan membahas topik 9, warna-warni negeriku, indahnya keberagaman. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada capaian pembelajaran yang harus kita penuhi. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis informasi dari berbagai jenis teks. Peserta didik mampu menghasilkan produk budidaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Serta peserta didik mampu mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahaman materi yang akan dipelajari. Nah, apakah anak-anak berbahagia ini sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kita mulai ya. Nah, setiap hari kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik itu dengan teman ataupun dengan keluarga. Nah, bahasa daerah di setiap Indonesia itu berbeda nggak? Berbeda. Nah, coba ibu mau tanya sekarang, apakah bahasa Indonesia, bahasa daerah di Indonesia ini sangat beragam? Iya atau enggak? Iya, sangat beragam ya bahasa daerah di Indonesia. Nah, ibu mau tanya, kenapa ya bahasa daerah di Indonesia ini sangat beragam? Ada yang tahu? Tidak, ibu jelaskan ya. Jadi, bahasa daerah itu sangat beragam diakibatkan karena adanya perbedaan letak geometris, adanya perbedaan asal-usul, kebiasaan, hingga sikap yang biasanya dilakukan di daerah tersebut. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami perbedaan ataupun bahasa daerah. Nah, sebelum kita mulai, ini ada game terlebih dahulu ya. Nah, pada game ini namanya adalah Ayo Kenali Aku. Cara main gamenya, nanti anak-anak yang hebat ini akan mencocokkan bahasa daerah dengan daerahnya yang sesuai dengan daerah masing-masing. Nanti kalian bakal main dalam satu putaran, gak ada batas waktu dan gak ada siapa yang menang siapa yang kalah. Jadi kita bakal nyobain bareng-bareng. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Nah, coba kita lihat nih. Piye kabar? Kira-kira di gambar yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam nih kira-kira nih. Gambar yang mana ya yang piye kabar ini? Ayo gambar berapa? Ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ayo coba. Keberapa nih? Jangan malu-malu, ayo. Bisa keluarin aja. Keberapa? Ayo ditebak sob. Keberapa sob? Berapa tebak aja? Jangan malu-malu sob. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Berapa kira-kira? Berapa? Kalau kumaha damang berapa nih kira-kira kumaha damang? Ketiga, berarti yang ini yang kebayang. Oke. Terus kalau gimana kabarnya nih? Kira-kira yang mana ya gambarnya? Kalau ada kabare, gimana ya? Ayo tebak aja, jangan malu-malu. 2, oke. Ada kabare ini 2. Oke. Terus yang lainnya gimana nih? Cak mano kabarnya? Kira-kira gimana ya? Iya, kira-kira gimana nih? Ditebak aja kalau. Keempat, oke, keempat. Oke, terus yang lainnya nih. Kabarnya gimana nih kira-kira? Di berapa? 6, oke. Nih, tinggal 2 lagi. Dia kabarnya kira-kira di 1 apa di 5 ya? Mau ditaruh di mana nih? Di mana? Di 1 apa di 5? Kan tinggal 2 lagi. Nomor 5 nih. 1, oke. Nah, kalau gimana kabarnya? Berarti yang di
Gimana? Coba kita lihat ya jawabannya ya. Oke, nggak apa-apa. Meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, maka kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, dari game yang tadi kita mainin, apakah semua bahasa di Indonesia ini sama? Tidak, pintar banget tidak sama ya. Lalu apa jadinya jika kita tidak memiliki bahasa ibu atau bahasa yang khas? Nah, kita bakal bahas di konsep 1, yaitu bahasa ibu jiwa identitas. Pada topik 9 ini, warna-warni yang itu indahnya keberagaman, tujuannya agar kalian dapat menganalisis perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari bahasanya, budaya, adat istiadat, hingga sikap yang harus kita timbulkan ketika kita menghadapi perbedaan. Dan juga diharapkan pada topik ini dapat membentuk generasi yang peka akan adanya pelestarian budaya daerah masing-masing serta membentuk karakter bangsa yang saling menghargai. Nah, coba anak-anak mengapa? Ibu mau tes dulu nih, masih pada konsen gak ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, masih pada konsentrasi ya. Nah, sekarang coba kita lihat, apakah kalian tahu ada berapa bahasa daerah di Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Oke, Ibu jelaskan ya. Menurut data dari Sekretariat itu terdapat 715 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan ternyata Indonesia ini merupakan negara kedua terbanyak bahasa daerahnya setelah Papua dan Nugini. Kira-kira banyak ya. Nah, lihat ya, di sini ada 715 bahasa daerah. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut tentang bahasa daerah, Ibu akan memulai video di sini tentang pembahasan. Nah, tolong disimak ya, anak-anakku yang hebat. Perhatikan, apa anak tadi? Bedanya sama kakakku. Pasal dia ada di mana? Nih, ini capek lah kasih mau syuting ya. Lupa lah, jangan ngajak-ngajak sih di bawah laptop. Halo Pade, yang lagi Pade nonton video ini. Lu Pade nanti kagak video ini tentang apa? Ayah aja lah nggak ngerti. Bro, gimana? Gimana kan? Nah, gimana sih? Sasmusma, tapi lagi apa nih? Jangan sekarang aja sih. Sasmusma apa? Ini mau cerita pagi-pagi, bokehnya ke pasar, terus ditabrak kuda. Kudanya kenal. Halo. Saya mulai dan. Entah ini saya udah jawab. Entah ini lahir ya. Oke, oke. Nanti ya Bu, mau bilang aku. Jadi mau Bu, mau es jeruk, mau es beran. Lah, ada yo. Ada zaman saiki. Lah omong karo kowe, lho lah. Bentak-bentak gak karuan-karuan mantap. Kowe belum selamat dunia akhirat. Gua akan jelaskan sing elek kowe. Kurang tambah kok itu. Ya, mantap ya. Dia mau makan nasi. Mau makan apa? Saso makan. Sama tadi dari nasi begitu. Saso bilang kok. Nah, tadi mengenai tentang bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, setelah menonton video tadi, apakah di dalam video mereka menggunakan bahasa yang sama? Tidak ya, beraneka ragam bahasa yang mereka gunakan. Nah, setelah menonton video tadi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bahasa ibu? Ada yang tahu? Tidak. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang diperoleh anak dan digunakan di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi bahasa ibu ini pastinya berbeda di setiap daerah. Nah, coba sekarang Ibu tanya, kan tadi katanya bahasa ibu itu adalah bahasa pertama yang kita peroleh di mana kita dilahirkan, ya kan? Nah, apakah bahasa ibu ini berkaitan dengan identitas seseorang? Iya, berkaitan betul ya. Jadi bahasa ibu ini sangat berkaitan
dialek yang berbeda sehingga kita mengetahui identitas seseorang tersebut. Contohnya, kalau orang Sunda kan ngomongnya suka lemah lembut ya, ada ayunan-ayunan di setiap perkataannya, betul? Nah, kalau orang Batak tahu, orang Batak kan nadanya tinggi ya, kayak orang marah, padahal katanya nggak marah kan sama sekali. Oke, sekarang Ibu mau kalian perhatiin nih, ada dua gambar. Di sini ada komik 1 sama komik 2. Coba kita lihat ya di komik 1. Nah, di komik 1 ini coba kita lihat percakapannya ya. Boga budak teh eueus sahijieun. Budak teh eueus bisa diandalkan, Bapak kena hati-hati paminyarios. Apana cariyosan teh doa, saya nama doakeun pas supados soleh. Keun teu ayeuna solehna ge sudah besok-besok. Seueur barudak soleh saat kesepuna tahaya. Nah, di komik 2 di sini dilihat bahasanya, teman-teman, Bapak sama Ibu guru hari ini lagi rapat, tapi kita disuruh mencatat dari halaman 20 sampai 32. Nah, dari komik kedua komik ini, apa yang anak-anak hebat Ibu temukan? Pinter, perbedaan bahasa. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apakah seseorang yang menggunakan bahasa daerahnya itu berkaitan erat dengan budayanya, iya atau tidak? Iya? Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Sekarang Ibu mau anak-anak Ibu yang hebat ini coba berkomunikasi, berdiskusi dengan teman sebangkunya. Coba ditanya, di rumah suka berbahasa daerah atau tidak? Kalau misalnya suka berbahasa daerah, kira-kira berbahasa daerah dengan siapa? Atau sebaliknya, di rumah tuh nggak suka pakai bahasa daerah tapi lebih bahasa Indonesia. So, diskusinya dimulai dari sekarang. Coba ditanya, kenapa pakai bahasa daerah? Coba ditanya, bahasa daerahnya itu bahasa daerah apa? Coba ditanya, ya. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah selesai berdiskusinya? Sudah, oke, coba. Setelah tadi berdiskusi dengan teman sebangku, apa yang ditemukan? Ada yang mau ngacungin tangannya? Mau coba buat kasih tahu? Ini buat teman sebangku aku ternyata katanya suka pakai bahasa daerah di rumahnya. Coba ada yang mau ngacungin tangannya? Satu orang? Mau ngacungin tangannya, sob? Ngacungin tangannya. Ada yang berani? Ada yang berani? Sok jangan malu-malu, cobain ya. Sok boleh. Gimana kalian sekolah teman-temannya? Oh, bahasa daerah Sunda. Sama siapa tuh sering pakai bahasa daerahnya? Sama mama, sama keluarga ya. Kalau sama teman-teman? Sama juga. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi coba kita simpulin ya. Apakah seseorang yang selalu menggunakan bahasa ibu akan seperti memiliki hubungan erat dengan budayanya? Jadi jawabannya iya, betul. Seseorang yang sering menggunakan bahasa daerah itu seakan memiliki ikatan yang erat dengan budayanya. Karena apa? Hampir seluruh masyarakat Indonesia itu menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya bahasa daerah, terbentuklah jati diri mereka. Nah, jadi tadi tebakan kita di awal sama yang sekarang betul apa salah? Betul. Oke. Baik anak-anak ibu yang hebat, bahasa ibu ini adalah bahasa yang berasal dari tempat kita lahir atau tempat kita berasal. Bahasa ibu ini sangat berkaitan erat dengan budayanya. Dengan adanya bahasa ibu, kita dapat menentukan identitas diri seseorang. Nah, ibu harap kalian itu tidak malu-malu untuk melestarikan budaya kita ya, dengan menggunakan bahasa daerah kita masing-masing dimanapun kita berada. Dan juga jangan lupa kita harus selalu menanamkan sikap saling menghargai, saling menghormati dengan adanya perbedaan, baik itu bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua pelajar. Ibu harap kalian dapat menerapkan itu di kehidupan masing-masing ya. Dan juga ibu harap kalian juga dapat mengerti bahasa ibu ternyata dan juga identitas.
tua. Coba baca apa nih judul dari konsep dua ini? Nah, Bapak akan membawa konsep dua ini yang berjudul kearifan lokal dari tempat asal. Nah, Bapak bertujuan untuk kalian itu supaya tahu mengetahui ada apa aja sih tradisi yang ada di lingkungan kalian. Nah, setelah mengetahui tujuannya, kita kan tadi sudah tahu tujuannya. Bapak ingin menjelaskan bahwa kita sekarang alur pembelajarannya akan menggunakan metode tanya jawab. Jadi nanti anak-anak harus aktif dalam bertanya, dalam menjawab. Nanti juga akan dibantu oleh Bapak dan teman-teman yang lainnya. Oke? Siap? Oke, kita masuk. Sebelum nih Bapak tanya ini, ada yang tahu nggak tradisi kearifan lokal itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, Bapak jelasin aja ya. Tradisi kearifan lokal merupakan sebuah wujud budaya lokal yang di dalamnya mengenai tingkah laku manusia yang bisa nantinya diikuti oleh masyarakat untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, Bapak ingin tanya nih, dari beragam yang ada, coba apakah ada tradisi di tempat kalian tinggal? Boleh, kalau ada yang ada tradisi di daerahnya boleh disebutkan. Ya, ada? Unggahan, oke, satu unggahan. Ada lagi? Ya, banyak. 7 bulanan. Siraman. Ada lagi? Munjung, oke, ada lagi? Cukup? Nah, jadi ada 4, tadi ada 4. Kita menemukan 4 sebuah tradisi. Satu, apa tadi? Unggahan, munjung, 7 bulanan, dan siraman. Oke, nah kita bisa simpulkan ya bahwa tradisi ini tuh sangat banyak di Indonesia tuh. Bahkan ini rumahnya pada dekatan atau pada jauhan? Pada jauhan. Tapi tetap masih di Jawa Barat kan, masih di Cimahi kan. Tetapi tradisinya kan beda. Beda dengan bahasa tadi anak-anak hebat tadi bahasanya Indonesia sama Sunda kan masih sama rata, tapi tradisi ini walaupun wilayahnya beda, dekat ataupun jauh, tradisinya masih banyak. Oke, lanjut. Nah, Bapak yang memberi kesempatan untuk anak-anak nih bertanya mengenai apa yang kita bahas tadi. Kita sedikit bahas, apakah sudah dipahami atau ada yang bertanya? Gimana? Dipahami atau yang mau ditanyakan? Ayo. Paham? Satu paham, semuanya paham? Paham. Lanjut ya. Nah, nih sekarang kita masuk ke tanya jawab. Bapak ingin kalian menanyakan sesuatu mengenai tradisi kearifan lokal yang disebutkan oleh teman kalian. Coba tadi yang gak nyebutin siapa? Cung, yang nyebutin. Cung, siapa aja sih yang nyebutin? Ini sama Tara. Boleh Tara, Bapak ingin Tara tanya nih ke siapa ya? Tanya aja kemana coba mengenai tradisi apa tadi? Unggahan ya? Mengenai tradisi unggahan, coba tanya. Mau nanya dong, unggahan itu apa? Apa? Kegiatannya ngapain dong? Coba. Yang keras kali itu. Biar malu. Coba. Gimana? Mantap, kalau jelasin enggak ada enggak? Enggak tahu, tapi cuma tahu namanya aja. Oke. Jadi unggahan itu adalah sebuah tradisi untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi kita tuh sebelum bulan Ramadan tuh biasanya suku Sunda tuh sering mengadakan unggahan atau di dalamnya berisi makan bersama dengan keluarga atau teman dekat atau siapapun itu yang dekat dengan kalian. Itu melaksanakan makan bersama sebelum bulan puasa di bulan sendiri. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Nih, coba tanya temannya tadi. Mau nanya ke siapa? Tanya boleh. Nah, coba Pak dia tahu nggak? Dekat juga nggak? Cuma tahu namanya aja. Nah, dari 7 bulan itu merupakan suatu adat syukuran yang dilakukan untuk meminta kepada
izinkan untuk meminta kelancaran nanti saat proses kelahirannya seorang bayi. Jadi 7 bulan itu untuk seorang ibu hamil. Jadi kayak syukuran lagi. Tahu syukuran kan? Nah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau cukup? Oke, cukup kan? Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Kita simpulkan ya. Jika bahasa ini tadi seperti yang Bapak bilang bahwa bahasa ini wilayahnya lebih luas, sedangkan kalau tradisi itu lebih sempit. Nah jadi untuk kearifan lokal di tiap wilayah ini memiliki tradisinya masing-masing. Tradisi merupakan adat kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang yang mengandung banyak nilai di setiap tradisinya. Jadi setiap tradisi yang dilakukan itu memiliki nilai yang baik, memiliki kegiatan yang selalu baik. Nah, tentunya tradisi ini kita ketahui ya berbeda-beda seperti tadi yang disebutkan di setiap wilayahnya. Tetapi semua tujuan tradisi itu sendiri memiliki makna yang selalu baik untuk kelangsungan kehidupan masyarakat. Seperti itu untuk mengenai tradisi kearifan lokal yang dari sini. Oke, masih pada semangat gak? Semangat dong. Ibu minta maaf ya kalau suara ibu gak terlalu kedengeran, tapi ibu lagi batuk. Anak-anak juga di rumah juga kondisi selalu ya, lagi musim hujan juga. Oke. Nah, semua. Kita tahu kalau misalkan Indonesia itu negara yang beragam atau enggak? Beragam. Iya, betul kan? Betul. Misalnya tuh seperti yang kelihatan kan? Kelihatan semuanya oke. Keberagaman budaya di Indonesia itu banyak. Mulai dari apa yang pertama ada apa? Oke, yang keduanya ada. Kemudian yang ketiganya ada. Oke, nah tujuannya kita sebagai warga Indonesia bukan ini? Warga Indonesia kita harus tahu dan mencintai apa supaya ketika keberagaman itu ada di lingkungan kita, kita bisa jadi seorang pribadi yang toleransi, yang bisa menerima. Nih, biar makin paham. Ibu kasih tontonan deh. Disimak ya. Enggak akan ngantuk enggak? Ngantuk enggak? Hai teman kecil, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Musna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, Kadito dari Sunda. Hai Kakak, Kumahana. Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Ada namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan bener dong. Masa gua ngomong begini? Emang kamu mau digituin? Dan itu kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku hanya keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan
Ayo. Apa? Fish. Oh, kayak apa ini? Fish. Kalau yang ini apa? Anggur. Ini fish ini anggur. Oke. Ibu udah dapat. Ditulis dulu di atas kertasnya ya, namanya esok. Siapa aja, ibu mah gak akan menilai tulisannya, tulis aja. Ngomong kalian lah, sama anggotanya, esok gak apa-apa, sama anggotanya, sama nama kelompoknya. Oke. Kalau udah nama kelompoknya aja ya, terus sama kelompok kalian tadi namanya. Oke. Sekarang karena tadi kita udah menjelaskan tentang kebudayaan juga, tadi ibu ada poin ini yang kita bahas itu ada tentang kebudayaannya, agama, dan juga bahasanya. Karena kalian 3 orang, satu kelompok akan dikasih topik yang beda. Misalkan Neng ini dapatnya topik kebudayaan, yang Neng dapatnya agama, dan yang Neng dapatnya bahasa. Neng juga sama, Neng dapatnya kebudayaan, agama, sama bahasa ya. Oke, coba yang tadi agama mana Cuk? Yang dapatnya agama, Cuk, yang kelompoknya tadi agama sama yang agama coba ngumpul jadi sebangku. Neng sama Neng jadi sebangku. Nah, gitu. Sok yang tadi dapatnya agama, iya Neng. Sok. Jadi dipecah lagi. Kan kalian sekarang udah jadi kelompok. Apa? Oh iya, yang tadi dapat. Iya, maaf ini kebudayaan dulu. Oke, yang kebudayaan mana? Satu di sini. Coba yang kebudayaan. Tapi tetap ya kelompoknya itu cuma kalian punya dulu yang kebudayaan sama kebudayaan dulu. Sok sini kita. Kebudayaan. Tadi dapatnya apa nih? Coba yang agama sama yang agama di sini lagi. Coba. Ya, sok. Kayak gitu.
Oke, terus kebudayaannya juga banyak, betul? Sangat beragam. Oke, sekarang Ibu akan kasih satu pertanyaan. Boleh? Nanti jawabnya mau sama siapa aja boleh. Mau didiskusikan boleh. Ibu kasih pertanyaan ini. Misalkan di kelas kalian itu ada satu orang atau misalkan ada beberapa orang yang agamanya itu berbeda. Nah, kira-kira kalian sebagai temannya akan bersikap seperti apa? Kalian ada di sini agama yang berbeda? Coba. Oke, betul, bertoleransi dan saling menghargai. Oke, katanya boleh duduk dulu, Mimi boleh duduk. Ibu kami kelompok yang selanjutnya ke depan. Ayo, di bawah hasilnya. Oke, sama tadi udah didiskusikan juga. Oke, sekarang Ibu akan kasih satu pertanyaan juga. Hampir sama tapi akan Ibu bedain sedikit. Kalau misalkan sama ya nih, ada teman kelas kita yang bukan asli orang Sunda. Jadi bahasanya beda-beda. Nah, kira-kira kalian seperti temannya apa sih kalian yang seperti apa harus? Iya, betul menghargai. Terus betul. Ada banyak kan? Oke, tadi kita membahas tentang adat kebudayaan. Kemudian ada adat dan yang ketiga bahasa. Tahu kan? Nah, Ibu harap dari apa yang sudah anak-anak Ibu tulis ini nggak sekedar cuma jadi pengetahuan belaka aja. Jadi kalian sekarang udah tahu kayak Ibu tadi tanyain. Kalau misalkan ada teman kita yang berbeda, kalian mau gimana? Kalian udah tahu tadi jawabannya kan? Saling menghargai, toleransi. Nah, Ibu harap jawaban-jawaban kalian ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, bukan dulu buat kita semua. Sekarang masuk ke konsep 4. Nah, di konsep 4 ini memiliki judul tradisi mencipta apa? Karakter. Nah, kalau tadi nih kita sudah belajar mengenai tradisinya, sekarang kita analisis. Kita lihat ya tradisinya membuat karakter apa? Tahu karakter isinya apa? Karakter itu kayak sifat lagi. Nih, kita jelasin. Nilai-nilai pendidikan karakter merupakan nilai yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bersikap dan berperilaku. Nah, jadi itu merupakan nilai-nilai karakter. Nah, kita akan sambungkan kepada tradisi. Salah satu tradisi yang akan Bapak bawakan yaitu nama tradisinya tradisi buku suro berasal dari Nusantara. Nanti Bapak akan perlihatkan suatu video. Makanya nanya nih dengan penjelasan Bapak tadi dari judul konsep, apakah tradisi kearifan lokal dapat membentuk sebuah karakter? Bisa apa enggak? Bisa? Coba bareng jawabnya bisa mungkin bisa atau enggak? Bisa. Oke, bisa. Langsung masuk ke video. Nah, sebelum kita masuk ke video, Bapak ingin nih kalian beri perhatian bukan Bapak buat, menunjukkan berapa Bapak membuat. Anak-anak harus simak video dengan benar. Yang kedua, tidak ribut saat menonton. Yang ketiga, perhatikan isi dari video tersebut. Yang keempat, analisis karakter apa yang terdapat dalam video. Oke, siap? Siap untuk memperhatikan? Oke, nah, kita lihat.
kegiatan yang lahir atau mewarisi dari generasi ke generasi, dan alhamdulillah masih lestari hingga saat ini. Nah, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai kebaikan diwariskan dari leluhur kami melalui sebuah simbol yang kita namakan Budi Surat dan Iman. Itu hanya ada di bulan Asyura atau di bulan Muharram dalam kalender Hijriah, dan kata Asyura sendiri diambil dari kata Asyara, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Ini juga Budi Surat diwariskan atau dilaksanakan mulai zaman Sultan Sultan Mataram dengan tidak menghilangkan simbol-simbol atau tidak menghilangkan ciri hitam, yaitu adanya 7 jenis kata-katanya, yang dimana 7 jenis kata-kata tersebut juga merupakan filosofi dari lamanya waktu dalam seminggu menuju Tuhan. Dengan itulah kita diberikan nikmat tertentu oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Budi Surat juga selain merupakan cara kita mengenang atau melestarikan budaya, tapi syarat akan makna dan filosofi yang bila kita telah, bila kita maknai, akan berdampak besar bagi kehidupan sosial kita, di mana tradisi Budi Surat mengajarkan kita harus bersama, karena dari sejak awalnya kegiatan ini selalu melibatkan banyak orang. Dan yang kedua, ada simbol gotong royong, ada simbol berbagi dan lain sebagainya. Nah, simbol-simbol inilah yang perlu kita lestarikan dan perlu kita pertahankan, di mana di masa-masa sekarang simbol-simbol kebersamaan di tengah masyarakat kita sudah mulai hilang. Di sana ada beras, di sana ada kacang-kacang, di sana ada bumbu dan sebagainya, menjadi sebuah hidangan yang bisa kita nikmati hasilnya secara bersama-sama. Begitu pun di tengah kehidupan sosial masyarakat, di mana kita memiliki bahan berbeda, agama yang berbeda, pendidikan yang berbeda, tradisi yang berbeda, karakter yang berbeda, tapi ketika bisa disatukan dengan satu pemikiran yang sama, disatukan dengan tujuan yang sama, yaitu membangun peradaban, membangun kebersamaan. Insya Allah semua perbedaan itu akan terasa beda, akan terasa nikmat, dinikmati secara bersama-sama. Dijelaskan mengenai kegiatannya, apa yang dapat. Nah,
Ayo. Ada apa tadi? Gotong royong. Nah, dari kegiatan gotong royong nih, dari tradisi ini maka menghasilkan suatu nilai karakter, yaitu peduli sosial. Nah, di sini kita lihat kegiatan apa yang tercipta dari kegiatan tersebut. Seperti tadi udah Bapak bilang, salah satunya apa? Gotong royong. Terus kebersamaan. Terus apalagi berbagi. Nah, dari semua itu bisa menciptakan suatu karakter yang bisa masuk ke dalam peduli sosial, peduli lingkungan, toleransi. Karena kenapa? Mari kita satukan pandangan kita ya. Mari kita satukan pandangan kita. Nah, tadi kenapa bisa disebut kayak gitu? Karena kita ambil tadi dari bubur suro. Bubur suro itu sebuah makanan kan, hidangan yang berasal dari bahan-bahan yang disatukan menjadi suatu hidangan yang nikmat. Nah, begitu pula juga kalau kita masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misal kita bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda agama, beda dari warna kulit, beda dari bahasa, beda dari daerahnya, jika kita satukan, maka akan terciptanya sesuatu yang harmonis, sesuatu yang nantinya nikmat untuk keberlangsungan masyarakat. Nah, seperti itu ya, kita kaitkannya dengan bubur suro tadi. Nah, Bapak ini kalian mengingat sesuatu nih, sebuah tradisi ini yang dilakukan menjadi suatu hal yang berharga, yaitu dapat menunjukkan karakter yang baik seperti apa yang tadi Bapak telah bilang. Nah, bagi kehidupan masyarakat. Maka untuk itu tradisi ini penting untuk kita lestarikan, karena kalian sebagai penerus anak bangsa harus bisa melestarikan budaya yang kita punya. Jika budaya kita hancur atau budaya kita hilang, maka mungkin karakter yang ada di dalam diri kita juga bakal hilang. Makanya ingat, kalian harus menjadi penerus dari terlaksananya budaya-budaya yang ada di sekitar lingkungan kalian ya. Oke. Oke, rapi dulu tempat duduknya Ibu Mita. Sok, rapi dulu tempat duduknya. Masih semangat? Ngantuk gak? Oke, dari semua materi yang udah kita pelajari, udah bahas dari tadi, Ibu akan membacakan satu cerita. Jadi tolong anak-anak semua, oke? Setuju ya, siap ya? Judul cerita yang akan dibawakan itu adalah Babang Emas di Desa Harmoni. Di Desa Harmoni, masyarakat dari berbagai suku hidup rukun meski berbeda bahasa dan budaya. Untuk berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa Indonesia namun tetap menghormati kearifan lokal masing-masing. Suatu hari, mata air sungai Pramuka mengalir. Warga dari berbagai suku berkumpul dan sepakat bekerja sama membersihkan hutan di sekitar sumber mata air. Mereka mengadakan ritual bersih desa dengan membawa rantang emas berisi makanan khas daerah sebagai simbol kebersamaan. Melalui momen itu, warga belajar bahwa keberagaman adalah kekuatan. Dengan karakter saling menghormati, kemudian bekerja sama dan menjaga alam, mata air kembali mengalir. Desa Harmoni pun menjadi simbol persatuan dalam perbedaan, mengajarkan bahwa kebersamaan adalah kunci kehidupan yang baik. Oke, kalian ingat tadi Ibu akan berikan pertanyaan untuk siapa ya? Ini di sini aja dari cerita tadi. Oke, yang pertama, kalau misalkan ada pendatang baru ke desa dengan suku yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Misalkan ada yang berbeda, bahasanya beda, harus saling apa? Betul, harus saling menghargai. Terus apa lagi? Coba apa? Harus saling menghormati. Betul. Sekarang yang kedua, dari cerita yang tadi sudah dibacakan, nama tradisi yang dilakukannya. Ayo, tadi yang beli makanan satu apa namanya?
Keren. Ibu udah baca ternyata dari materi yang udah kita belajar tadi, alhamdulillah dari apa yang kita baca, anak ibu udah betul apa, udah bisa mengerti apa maksudnya ibu sampaikan juga. Nah jadi setelah kita tadi belajar topik 9 ini, namun kalau dari ibu kita menjadi tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam. Dan keberagaman itu yang paling penting adalah apa? Karakternya. Tadi ibu jelaskan kalau kalian udah tahu bersikap harus seperti apa, ketika ada yang berbeda, kalian harus bersikap seperti apa, maka jalani itu dengan baik. Oke, setuju? Oke. Kalian cerita ya, ketika misalkan kalian ibu tidak ingin apa yang sudah kita belajar, yang sudah kita belajar itu hanya pengetahuan belaka aja. Jadi ketika kalian sudah tahu harus bersikap seperti apa, tapi kalian tinggalkan, ibu gak mau kayak gitu. Anak-anak ibu harus jadi anak-anak yang punya karakter yang baik, yang harus mencintai budaya dan bangsanya. Mau kayak gitu? Mau? Yakin harus bisa kayak gitu? Oke. Janji gak sama diri sendiri buat selalu cinta sama tanah air? Janji. Kalau misalkan lewat perbedaan dan keberagaman ini, janji mau bisa toleransi dan menghargai satu sama lain? Bisa. Ketika ada yang berbeda, yakin mau bisa dirangkul, mau belajar yang lain, mau? Oke. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua, anak-anak ini yang hebat, sudah memahami, sudah mengerti, sudah berpartisipasi dengan baik di pembelajaran hari ini. Terima kasih.